Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita melanjutkan bahasan kita asbabun nuzul tematik bab harta, tentang tidak bisa mengurus harta. Manusia seringkali menginginkan harta yang banyak, tapi ternyata dia bukan hanya tidak bisa menikmati harta yang banyak itu, tapi mengurusnya juga nggak bisa. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Abdullah bin Humaid, Baihaqi, dan Ibnu Asakir. Dia berkata, aku pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga memasuki salah satu kebun kurma. Beliau memungut beberapa kurma dan memakannya. Lalu beliau bertanya, wahai Ibnu Umar, mengapa kamu tidak memakannya? Rasul pungut, makan, Ibnu Umar enggak. Sehingga Rasul tanya sama dia, kamu kenapa enggak makan? Aku menjawab, dia menjawab, aku tidak berselera. Enggak berselera. Beliau bersabda, tapi aku berselera. Ini adalah pagi keempat sejak aku tidak mencicipi dan menemukan makanan. Kalau mau, niscaya aku berdoa kepada Allah, meminta seperti yang ada di istana Kisra dan Kaisar. Bagaimana denganmu? Kalau kamu bertemu satu kaum yang menyimpan rizki setahun dan lemah keyakinan iman mereka. Demi Allah, belum lagi kami bergerak turun firman Allah. Jadi Nabi itu pernah, dia pagi-pagi nggak ada makanan, nggak sarapan pagi, sehingga pada hari keempat baru ketemu itu, ada kurma jatuh, lalu Nabi memungut dan memakannya. Ini pagi keempat. Padahal kalau aku mau, bisa aku minta seperti yang ada di istana Kisra dan Kaisar. Allah turunkan surat Al-Ankabut surat 29 ayat 60. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqahallah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri. Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Binatang itu
makanannya banyak. Ada daun, ada rumput, ada kulit-kulit buah, banyak. Tapi binatang itu tidak bisa mengurus makanannya sendiri. Sebagai sebuah contoh, saya pernah berdakwah di Eropa tahun 2001 dan 2004. Waktu itu bulan Desember, sehingga tidak lama lagi akan turun salju. Di Belanda itu ada tanah-tanah luas yang ditanami rumput. Nah, luas, banyak padang-padang rumput itu. Ada kambing, ada sapi memakannya. Tapi saya melihat ada semacam gelondongan besar berupa plastik, kantong plastik besar. Saya tanya sama yang mengantar saya, itu di tengah-tengah rumput itu ada apa itu, lingkaran besar itu? Oh, itu plastik besar Pak Ustadz, plastik besar, kantong besar. Buat apa itu? Itu rumput dipotong, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik besar itu. Buat apa? Nanti ini kan akan turun salju. Kalau turun salju, ini semuanya ketutup sama salju. Kali aja beku. Kalau semuanya ketutup salju, ini kambing, sapi makan apa? Sehingga itu rumput dimasukkan ke situ untuk cadangan makanan buat kambing, buat sapi. Oh gitu. Itu namanya penggembala yang bertanggung jawab. Makanya pemimpin itu disebut penggembala. Kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Ra'in itu dari kata ra'un. Ra'un itu artinya penggembala. Jadi pemimpin itu seperti penggembala. Kalau penggembala sangat bertanggung jawab kepada gembalaannya untuk kebutuhan pangan, makan, minum. Jangan sampai warganya nggak makan, apalagi nggak minum, apalagi keamanannya dijaga, keamanannya. Baik, dari kisah ini pelajaran yang dapat kita ambil adalah, pertama, rizki berapapun jumlahnya dan serendah apapun rasa dan kenikmatannya harus disyukuri, sehingga akan terasa sangat berarti dalam kehidupan kita. Sebenarnya setiap orang di Arab suka sama kurma, tapi kenapa Ibnu Umar bilang nggak berselera? Ya mungkin karena kurma itu kurma jatuhan, bukan boleh metik. Kurma jatuh, karena jatuh mungkin sudah kena debu. Ibarat jambu air jatuh, kan ada bagian jambu itu yang apa ya? Kalau motor penyok. Jambu itu ada bagian yang begitu, sehingga kalau agak lama sedikit dia bisa membusuk.
Nah, yang membusuk itu kan pada bagian yang jatuh itu, yang langsung kena. Tapi pada bagian lain kan tidak. Masih bisa dimakan. Nangka, duren, ada yang busuk. Tapi kan pada bagian yang lain juga enggak busuk. Bagian yang lain saja yang dimakan itu. Cuma kadang-kadang orang jadi enggak berselera. Bagi Rasulullah, dia tetap berselera. Harus disyukuri. Sehingga akan sangat berarti dalam kehidupan kita. Harta yang banyak, yang kedua, harta yang banyak apalagi tidak disyukuri akan terasa sedikit. Kalau orang punya banyak tapi nggak bersyukur, rasanya dikit. Makanan udah semeja, aduh, makanan nggak ada yang enak, udah semeja tuh, tapi dia nggak berselera, rasanya sedikit, nggak ada yang lain apa? Nggak ada yang lain. Lah ini ikan ada, ayam ada, dan seterusnya, masih bilang nggak ada yang lain. Jadi apalagi tidak disyukuri akan terasa sedikit. Tidak berarti hingga tidak dapat menghitung dan mengurusnya. Makanan yang ada, rezeki yang ada itu tidak berarti bagi dia. Nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Padahal dia juga tidak bisa menghitungnya. Nah, dia nggak bisa menghitung. Makanya kalau makan di warung Padang, itu nasinya nggak dihitung. Benar nggak Pak? Nah, makan di warteg itu nasinya nggak dihitung. Susah kalau nasi. Sebutir, 2 butir, 3 butir. Ini nasi sepiring ada berapa ini? Kita nggak bisa ngitung gitu. Ngitungnya aja kita nggak bisa. Nanti manusia hartanya itu nggak bisa dia urus. Nah, contoh, dia punya mobil, dia punya rumah, dia ngurus semua nggak? Enggak, dia nggak bisa ngurus semuanya. Urusan ngepel disuruh siapa? Disuruh pembantunya. Urusan nyuci mobil, nah, kalau dia punya sopir yang nyuci, atau dia suruh siapa, atau dia pergi ke tempat cuci mobil, dia bayar, dia nggak bisa ngurus hartanya itu. Bahkan ada juga orang yang lupa atas kepemilikannya. Lupa atas kepemilikannya. Duit saya berapa ya? Duitnya misalnya hilang nih. Dia nyimpen duit di mana? Mungkin di lemari, mungkin di dompet. Terus kalau ada anaknya yang nakal, masuk ke kamar, buka dompet. Kenapa? Karena bapaknya lagi di kamar mandi. Dia buka dompet, dia ambil uang selembar atau 2 lembar. Bapaknya nyadar nggak tuh? Iya. Kalau banyak nggak nyadar, nggak terasa. Kalau terasa, kayaknya duit saya hilang ini. Baru kayaknya. Ditanya istrinya tersinggung. Mama, ngambil uang nggak di dompet? Bapak ini gimana sih nuduh-nuduh saya? Ribut jadinya. Ya habis siapa dong? Kayaknya duit saya hilang nih, 3 lembar. Nah,
namanya juga kayaknya. Itu cuma dugaan-dugaan. Jadi ada orang lupa atas kepemilikan hartanya. Saya pernah ngisi acara di sebuah villa, acara mahasiswa sekian tahun yang lalu. Villa itu punya orang kaya. Masuk ke pintu gerbangnya, itu sepanjang mata memandang, tanah itu punya dia. Ada macam-macam tanaman, ada macam-macam ternak, ada ayam sebelah sana, ada kolam ikan sebelah mana lagi, dan sebagainya. Saya tanya pembantunya, penjaganya, "Pak, ini villa punya siapa, Pak?" Dia sebut namanya. "Oh, ini tanahnya seluas mana?" "Itu yang tadi sejak Pak Ustadz masuk ke pintu gerbang itu sampai sini, sono lagi." Jadi sepanjang mata memandang itu tanah dia. "Bapak itu sering kesini, Pak?" "Wah, udah lama dia nggak kemari. Lupa kali dia punya tanah di sini." Ngomongnya begitu. Jadi kadang-kadang ada orang lupa sampai tidak bisa dinikmati pada saat yang bersamaan. Kita tidak bisa menikmati harta pada saat yang bersamaan. Punya mobil 3, dipakai 3-tiganya? Enggak, yang dipakai cuma 1. Misalnya karena dia lebih suka yang sedan terus yang dia pakai, yang lain nggak dipakai. Jadi dia nggak bisa menikmati semuanya pada waktu yang bersamaan. Punya rumah 3, 1 di Jakarta, 1 di pantai, 1 di puncak. Bisa tidur di rumah 3-tiganya itu pada waktu yang bersamaan? Enggak bisa. Sebulan sekali aja belum tentu dia ke puncak. Seandainya dia datang ke puncak menikmati vilanya, lama-lama bosan juga dia. Kayaknya bosan ini pemandangan begini-begini aja. Cari villa yang lain. Punya villa tapi nyewa villa juga. Bosan. Nah, jadi manusia itu begitu terhadap harta. Dia tidak bisa mengurusnya, tidak bisa menghitungnya, bahkan cepat bosan dalam menikmatinya. Yang ketiga, bila manusia begitu terbatas dalam menikmati harta, maka sangat aneh sampai ada orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta yang banyak. Pengen banyak sampai menghalalkan segala cara, sampai merusak nama baiknya, merusak citra dirinya, merusak citra keluarganya, merusak citra organisasinya, merusak citra partai politiknya, dan seterusnya. Padahal seandainya dia dapat, itu pun dia tidak bisa menikmati semuanya, karena kita punya keterbatasan. Bapak punya duit 1 juta, ada di dompet nih 1 juta, masuk ke restoran Padang yang paling enak. Apa yang ada di situ disajikan di meja. Rendang 2 potong, ayam goreng 2 potong, ayam gulai 2 potong, ayam pop 2 potong. Ada berapa macam ayam, Pak?
ikan lele 2 potong, ikan mas 2 potong, ada apa lagi, krokodil, macam-macam. Bapak bisa bayar itu, bawa duit 1 juta, bisa dibayar. Tapi bisa nggak menikmati semuanya, makan semuanya? Nggak usah 2 potong 2 potong, 1 potong 1 potong aja. Nggak bisa kita, karena kita punya keterbatasan. Jadi kalau kita punya keterbatasan dalam menikmati harta, lalu untuk apa ingin dapat banyak sampai menghalalkan segala cara? Ini yang manusia suka lupa dalam kaitan ini. Nafsu pengen menikmati. Untuk mendapatkan harta yang banyak boleh, tapi jangan menghalalkan segala cara. Karena ketika banyak pun kita tidak berselera untuk menikmati. Enggak berselera menikmati. Karena apa? Selera kita sangat terbatas. Apalagi kalau dari segi usia, orang disebut semakin tua. Semakin tua, semakin terbatas kemampuannya menikmati sesuatu. Nah, begitu. Jadi tidak bisa mengurus harta, tidak bisa menikmati harta seluruhnya. Yang bisa kita nikmati hanya sedikit. Ini yang perlu mendapat perhatian kita semua. Baik, saya sisakan waktu. Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada. Ada orang bertanya, bagaimana kalau kita sudah dapat harta yang banyak? Nah, maka saya jawab, kalau udah dapat harta, jangankan banyak, sedikit itu harus kita syukuri. Bersyukurnya dengan hati, akui ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurnya dengan lisan, ucapkan alhamdulillah. Bersyukurnya dengan amal, gunakan apa yang kita peroleh untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Dan jangan lupa, sebagai bentuk bersyukur dengan amal, harta yang sudah kita peroleh itu dikeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya. Itu sesuatu yang wajar, karena kita ketika mendapatkan harta itu tidak dapat begitu saja. Begitu banyak keterlibatan pihak lain di luar diri kita ketika kita mendapatkan harta, mendapatkan rezeki. Ya, contoh sederhana, ini air. Air ini ada di sini, sampai ada di sini, itu ada nggak keterlibatan orang lain? Ini air dari mana? Air yang dari kita ini sih, kita kan perusahaan PAM, air kotor jadi air bersih. Saya nggak tahu, belum nanya ini dari air PAM apa dari air Sukabumi? Hah? Yang kita minum ini, di kantor ini, di masjid ini air PAM apa air Sukabumi? Apa? Kalau air PAM dari Sungai Kalimalang. Dari air galon. PDAM tidak memproduksi air galon. Belum ada ide Pak Ustadz. Ya kalau begitu ini idenya. PDAM memproduksi air galon. Katakanlah ini dari Sukabumi.
Dari Sukabumi tuh ada yang mengerjakan untuk mengambil air perlu mesin, untuk mengemas perlu mesin, dan seterusnya. Yang bikin galon, yang bikin tutupnya, lalu sesudah dikemas menjadi galon, itu mesti diangkut. Ngangkutnya pakai mobil, ada lagi yang bikin mobil. Mobil harus ada bannya, ada lagi pabrik bannya. Mobil mesti pakai bensin, ada lagi yang memproduksi bensin. Mobil mesti ada jalanannya, ada lagi yang bikin jalanan. Wow, banyak sekali itu Pak, pihak-pihak yang terlibat ketika kita mendapatkan segelas air minum. Itu artinya apa? Pada rezeki yang kita peroleh ada banyak pihak lain yang terlibat, yang menyebabkan kita mendapatkannya. Maka wajar kalau sesudah mendapatkannya kita ekspresikan rasa syukur dengan berbagi kepada pihak lain. Apakah bentuknya zakat, infak, atau sedekah, berbagi. Makanya kita pernah ceritakan di sini, kadang-kadang sahabat itu ada yang ketika dapat duit itu nggak bertahan lama. Dapat duit nggak bertahan lama. Ali bin Abi Thalib itu punya duit 4 dirham. Waktu itu dia dapat 4 dirham. Itu 1 dirham dia sedekahkan di waktu malam. 1 dirham lagi disedekahkan di waktu siang. 1 dirham lagi disedekahkan pada saat sepi. 1 dirham lagi disedekahkan pada saat ramai, banyak orang. Habis 4 dirham. Allah subhanahu wa ta'ala sediakan pahalanya buat Ali bin Abi Thalib yang tidak takut untuk bersedekah. Kalau kita kan takut-takut sedekah ya. Kadang-kadang kita takut sedekah. Kalau saya sedekah, ntar duit saya kurang, ntar duit saya habis. Nah, mikirnya begitu. Kalau sahabat itu kita dapati ceritanya banyak yang nggak pakai mikir-mikir lama, sedekah saja. Kenapa? Banyak orang yang membutuhkan. Dia tahu banyak orang yang membutuhkan. Kalau kita tidak tahu atau pura-pura tidak tahu kalau sebenarnya banyak orang yang membutuhkan. Baik, begitu. Jadi kalau kita udah dapat, bersyukur, lalu macam-macam ekspresi rasa syukurnya. Kalau sudah kita bersyukur, maka nanti ditambah lagi oleh Allah. Bisa ditambah jumlahnya, bisa juga ditambah rasanya. Kalau jumlahnya belum bertambah, yang bertambah itu rasanya. Tapi sesuatu yang enak bagi orang yang tidak bersyukur itu rasanya tidak enak. Di sini pentingnya kita bersyukur atas rezeki yang sudah kita peroleh. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.